Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video yang pertama ini kita akan bersama-sama belajar tentang hukum-hukum menikah. Namun sebelum kita belajar tentang hukum menikah, kita pahami dulu apa sih pengertian menikah itu. Secara bahasa, menikah itu berarti keberpaduan dua hal yang menjadi satu. Kemudian secara istilah fikih, secara istilah syar'i, yang disebut dengan nikah adalah aqdun yatadammanu ibahata wat'in bilafzin nikahi aw tazwij. Suatu akad yang mana dengan akad itu menjadi bolehnya berhubungan seksual antara seorang pria dan wanita dengan lafaz nikah atau lafaz tazwij. Nah, di dalam Al-Quran nikah itu disebut dengan istilah mitsaqun ghalidh, atau suatu perjanjian yang kokoh antara dua pihak, yang mana perjanjian itu harus dijaga oleh masing-masing pihak sebagai sebuah komitmen hidup yang harus dijaga dengan sekuat tenaga. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyatakan, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari umatku. Begitu pentingnya pernikahan dalam ajaran Islam. Lalu bagaimana hukum menikah itu sendiri? Di dalam syariat, di dalam fikih, hukum bisa terbagi menjadi 5. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya mubah, dan ada kalanya bisa jadi haram. Begitu pula dengan pernikahan, hukumnya sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Ada kalanya pernikahan itu dihukumi wajib, ada kalanya sunnah, makruh, mubah, atau bahkan haram. Bagaimana menikah kok bisa dihukumi wajib? Yakni ketika seseorang itu sudah mampu secara lahir maupun batin, dan dia sudah memiliki dorongan syahwat, dorongan seksual yang tidak bisa ditahan dan dikhawatirkan terjerumus dalam perzinaan. Nah, dalam kondisi semacam itu, orang tersebut sudah berkewajiban untuk menikah. Kemudian yang kedua, bisa jadi hukum menikah itu sunnah atau mandub, yakni ketika seseorang itu sudah punya dorongan untuk syahwat seksual untuk menikah, tapi dia tidak khawatir terjerumus dalam perzinaan, dan dia sudah punya keinginan untuk menikah, punya keinginan untuk mendapatkan keturunan, udah punya keinginan untuk mendapatkan pasangan. Nah, tapi dia masih bisa menahan syahwatnya. Nah, dalam kondisi semacam ini, hukum menikah baginya adalah sunnah. Kemudian yang ketiga, bisa jadi hukum menikah itu mubah, yakni bagi orang yang memang belum ingin menikah, belum punya dorongan untuk menikah, dan dia tidak dikhawatirkan terjerumus dalam zina, dia masih bisa menahan syahwatnya. Ini hukumnya mubah. Kemudian yang keempat, bisa jadi menikah itu hukumnya makruh, yakni bagi orang yang tidak ingin menikah, belum ada keinginan untuk menikah, belum ada dorongan untuk menikah, dan tidak mampu secara lahir maupun batin, belum mampu secara lahir batin. Bisa jadi hukumnya makruh, apalagi jika pasangan yang akan dinikahi itu berakhlak buruk, berangai buruk, ahli maksiat, dan segala hal yang buruk lainnya, maka pernikahan semacam itu bisa jadi hukumnya makruh. Dan yang kelima, bisa jadi pernikahan justru haram. Bagaimana pernikahan bisa haram? Yang pertama adalah ketika seorang lelaki sudah punya istri 4, dan dia akan menikah untuk yang kelima kalinya, sedangkan dia masih punya 4 istri, maka pernikahan itu yang kelima itu adalah pernikahan yang haram. Kemudian yang kedua adalah orang yang sedang melakukan ihram di tanah suci. Ini juga pernikahannya adalah pernikahan yang haram. Kemudian yang ketiga, pernikahan dengan sesama mahram, dengan orang yang haram dinikah, misalkan dengan saudara kandung sendiri atau dengan keponakan kandung sendiri. Nah, ini termasuk pernikahan yang haram, karena jelas yang disebut dengan mahram adalah orang yang haram dinikah. Nah, untuk konsep tentang mahram ini nanti ada di penjelasannya di video yang lain. Kemudian pernikahan yang bertujuan untuk menyakiti pasangannya, ini juga pernikahan yang haram. Pernikahan yang bertujuan untuk bercerai setelah menikah, diniatkan betul-betul untuk bercerai setelah menikah, ini juga hukumnya haram. Nah, jadi kondisional hukum menikah itu bisa jadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram sesuai dengan kondisi masing-masing
orang. Demikian penjelasan singkat tentang hukum menikah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.